Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasad bijahi an-nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi alaihi kaya alaihi wa firlana bakta'lana wa tufbina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'illah wandur ilayya sayyidi binamsa muslimatin muhabbatin aliyah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarini amin. Fa'idha nazalu, bisa dibaca nazalu atau fa'idha nuzilu, bisa mabni fa'il, bisa mabni maf'ul. Fa'idha nuzilu dibaca mabni maf'ul. Ila sama'il hukuki, fa'idha nuzilu, suatu ketika apabila dia diturunkan ila sama'il hukuk, kepada kedudukan melaksanakan hak-hak yang wajib. Bayangkan kalau sebelumnya sehari-harian selalu bersama-sama dengan Allah, selalu bersama-sama dengan Allah, saling tegur menegur, saling bercengkerama, dan kadang-kadang dimarah-marahi juga oleh Allah. Nah, suatu ketika dicoba diturunkan lagi ke dunia, orang-orang mulia tadi dikirim lagi ke dunia. Bagaimana kondisinya? Bermacam-macam itu kondisinya. Ada yang saking nikmatnya berkumpul dengan Allah karena kesehariannya itu ya bersama-sama dengan Allah, kok ternyata dikasih tugas. Itu sangat terkejut dia, saking gak kuatnya. Dia membayangkan kalau diperintahkan turun lagi, kan berpisah dengan Allah. Dia membayangkan, andaikan saya dipisahkan lagi sama Allah, yang muncul dari perasaan hatinya tidak ada kemampuan sama sekali. Saking kebiasaannya ngumpul, kemudian ternyata disuruh mengajar gitu kan, berpisah itu. Nah, waktu berpisah itu ada yang kondisinya macam-macam. Ada yang saking terkejutnya menjerit sampai tidak terbayangkan, karena kok masih dikasih tugas gitu. Udah enak-enak ngomong-ngomongan, enak-enak bercerita, bercengkerama, masih dikasih tugas gitu. Nah, fa'idha nuzilu ila sama'il hukum, sewaktu orang-orang tersebut diturunkan ila sama'il hukum, kepada kewajiban-kewajiban, hak-hak yang wajib alaihim. Artinya mereka diperintah oleh Allah untuk memberikan pembelajaran kepada umat manusia. Bayangkan apa yang terjadi. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat.
sampai nggak bisa dibayangkan itu. Ail hukukil wajibati alaihim, artinya hak-hak yang wajib kepada atas mereka diturunkan kepada sama'il hukuk, artinya apa? Hak-hak yang wajib atas orang tadi. Inda muholatotil hak kholki, yaitu dengan cara muholatotil kholki, bergaul lagi dengan manusia. Bayangkan kalau sehari-harinya selalu kemudian diperintah untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban. Nah, ini ada berbagai macam pendapat itu. Asyabiyah inda mukhalatotil khalqi, asyabiyati bisama'i wa idza nuzila ila sama'il hukuk. Untuk mencapai sama'il hukuk, kewajiban-kewajiban yang wajib dikerjakan, itu kesulitannya luar biasa. Nah, setelah berhasil, ya seperti yang saya ceritakan tadi, nah waktu diturunkan ke dunia, terasa sesuatu yang mengejutkan sama sekali. Bijami'i syu'ubatil irtiqa, bijami'i syu'ubatil irtiqa ila sama'il hukuk. Waktu mencapai ketinggian sama'il hukuk, kewajiban-kewajiban itu kan tempatnya tinggi. Jadi merasakan bahwa untuk mencapai kedudukan tersebut adalah sangat luar biasa. Makanya diserupakan dengan sama'il hukuk, yaitu kewajiban yang wajib dikerjakan. Ila kulin, kepada masing-masing, au ardil khusus, ataupun suatu diturunkan ila ardil khusus, untuk menghadapi kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kehendak manusia. Ai hududi anfusihim, artinya hak-hak mereka. Alati tulabisuhum, yang mereka sandang. Yahsululahum al-irtifaq, karena dikasih kesempatan untuk bergaul lagi. Nah, di situ dia akan merasakan ada kenyamanan, pertemanan dengan para manusia. Bisa biya asabiati bil ardi, yang diserupakan diturunkan kepada art, dunia, yang merupakan isi-isinya itu adalah tuntutan-tuntutan manusia. Bijami sulatil istiqrar, kalau turun dari kondisi semula yang sudah enak-enakan, diturunkan untuk kembali lagi menyampaikan kewajiban-kewajiban. Itu artinya diturunkan derajatnya. Ala kulin fabil izni wa tamkin, maka itu semuanya dengan izin Allah dan tamkin. Waktu diturunkan atau waktu naikkan, apakah mereka itu semuanya berpendapat waktu naikkan, andikan dinaikkan itu atas kemampuannya sendiri atau kehendak Allah atau dengan izin Allah? Tentunya dengan izin Allah. Waktu diturunkan juga dengan izin Allah. Aila bi syahwatihim wa muradihim wa illa falau khuyira wa ubina maqamuhum fi tilkal hadrati wal khuruj miha ila mukhalatul haqi lam yahtaru illa baqa'ahum fima. Andaikan Anda
disuruh turun dari kondisi yang luar biasa, yang enak sehari-harinya, kemudian untuk mengerjakan perintah-perintah. Itu kadang-kadang ada yang memahami, atau kadang-kadang ada yang tidak menyadari apa saya mampu gitu. Nah, saking ketidakpengertiannya, atau mungkin memang belum dikasih kesempatan mengerti, itu pernah kejadian pada suatu cerita. Syekh Abu Yazid Al-Bastami, wali yang tingkatannya sudah, makomnya sudah mujalasah, muraqabah, dan muholatoh dengan Allah, selalu bercakap-cakap dengan Allah, dikasih tugas baru. Abu Yazid, kamu kembali ke dunia untuk memberikan pembelajaran kepada manusia. Begitu mendengar diperintahkan untuk memberikan pembelajaran, Syekh Abu Yazid kagetnya luar biasa, saking kagetnya sampai menjerit yang tidak tertolong. Mengapa? Karena dia tidak bisa membayangkan, aku sudah berkumpul dengan Allah sekian lama dalam kondisi yang luar biasa enaknya, tahu-tahu kok mau dikasih tugas menyampaikan. Nah, tugas menyampaikan itu adalah berpisah dengan Allah. Nah, dia tidak bisa membayangkan kok sampai dipisah dengan Allah. Saking kagetnya, seolah-olah menyesal, seolah-olah koyo-koyo diturunkan derajatnya. Tapi sebenarnya kan tidak. Yang difahami oleh Abu Yazid, diturunkan untuk bergaul dengan manusia. Kondisi turun itu seolah-olah ditangkap oleh Syekh Abu Yazid, beliau dipisahkan dari makom yang kemarin. Nah, karena tidak mengerti, akhirnya menjerit sekali, luar biasa ceritanya. Itu menandakan apa? Nah, ada yang mengatakan karena Syekh Abu Yazid belum siap. Yang dipikirkan sehari-hari sebelumnya adalah selalu bergaul dengan Allah, kemudian diturunkan. Nah, perasaannya apa? Saking sedihnya memikirkan kok dipisahkan itu, sampai nangis, sampai tidak kuat dan menjerit. Nah, akhirnya kata Allah, melihat kondisi Abu Yazid yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat kembali kepada alam semesta, Allah berfirman kepada malaikat, fayaqulu Allah Ta'ala lil malaikati, Allah melihat kondisi Abu Yazid yang sangat terkejut tadi, sampai berteriak sohihatan azimatan, dengan suatu teriakan yang luar biasa. Faqala Allah Ta'ala li malaikatihi ruddu alayya abdi. Mungkin perasaan Syekh Abu Yazid dengan ketidakmengertiannya atau ketidaksiapannya diturunkan untuk berpisah dengan tugas menyebarkan ajaran-ajaran, itu kelihatannya tidak dipahami atau mungkin belum siap. Jadi waktu diturunkan untuk turun itu menjerit tidak karu-karuan. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikatnya, faqala Allah Ta'ala li malaikatihi, kepada para malaikatnya, ruddu alayya abdi wa innahu la taqata lahu ala mufaraqati. Kembalikan wahai malaikatku, lu lihatin Abu Yazid sampai pingsan, sampai sedih gitu, sampai sedih banget gitu. Wahai para malaikatku, tolong
Abu Yazid yang saya perintahkan karena dia tidak memahami kehendakku atau belum siap, itu sampai menjerit luar biasa. Perintahnya kepada malaikat, tuh tolong panggil lagi, tidak jadi saya turun. Artinya terus ditunda. Nah, ditunda itu ada pengertian. Waktu pertama kali diperintahkan, wahai Abu Yazid, kamu turun lagi ke dunia untuk memberikan pembelajaran kepada manusia. Kondisi yang dihadapi oleh Abu Yazid bagaimana? Yang terpikirkan waktu itu adalah keintiman dalam bergaul dengan Allah. Suatu ketika kok terus dipisahkan. Nah, ini yang tidak difahami oleh Syekh Abu Yazid, atau mungkin memang belum dikasih kemampuan oleh Allah. Masalahnya diperintahkan turun itu belum tentu kalau dikasihkan kemampuan. Nah, kalau tidak dikasihkan kemampuan kan ya tidak kuat macam-macam. Makanya mengapa sampai terkejut? Satu, pemahamannya saking merasa dipisahkan dari Allah, itu seolah-olah pemisahan yang luar biasa dahsyatnya, penderitaan yang luar biasa dahsyatnya seolah-olah dirasakan oleh Abu Yazid seperti itu. Pertama. Kedua, waktu diperintahkan, mengapa kok terkejut? Ya karena memang belum kasih kemampuan. Jadi terkejutnya itu, kamu bertugas lagi. Waktu memerintahkan itu tidak disertai dengan tamkin. Perintahnya ada, tapi tamkin, kemampuannya untuk bergaul dengan manusia belum diberikan. Makanya saya Abu Yazid menjerit luar biasa. Begitulah kondisi orang-orang yang udah mencapai makom-makom yang luar biasa. Tentu dimulai dari pertama sekali orang yang bersangkutan di dunianya dulu memahami dan sadar kepada kedudukannya terhadap Allah, merasa dipanggil oleh Allah, akhirnya menjawab dengan kesungguhan luar biasa. Dari perjalanannya itu kemudian akhirnya meningkat terus, nah mencapai tingkatan dekat dengan Allah. Nah, sewaktu dia pada kondisi yang sangat dekat kepada Allah, itu yang ada adalah pemikirannya hanya Allah, tidak memikirkan pada lain-lainnya. Jadi terus diperintahkan untuk turun kembali ke dunia, kan terkejut. Perasaannya seolah-olah kok dipisahkan begitu. Ruddu alayya abdi fa innahu la taqata lahu alamu farokoti. Mengapa dia terkejut? Karena dia tidak ada kemampuan atas dipisahkannya dari saya. Jadi perintah untuk mengajarkan tadi seolah-olah memisahkan Allah dengan dia. Ditafsirkan begitu oleh Syekh Abu Yazid Bustami. Itu satu kondisi mengatakan begitu. Qala ba'duhum wa kana fi dzalika liwaqtin lam yahsul lahu quwwatun wa rusuhun fi maqamil farqi. Mengapa yang kedua dipertanyakan? Yang satu karena kemampuannya merasakan sangat berat sekali kalau dipisahkan dengan Allah, sehingga akhirnya seolah-olah menyesal gitu. Nah, yang kedua, waktu diperintahkan tersebut dia itu belum siap. Padahal kalau diperintahkan itu semuanya kan fadl Allah, nikmat Allah, mestinya ya makin hebat pekerjaannya. Tapi kalau belum siap jiwanya, makanya menjerit dengan suara yang tak terbayangkan. Qala ba'duhum wa kana fi dzalika liwaqtin lam yahsul lahu quwwatun. Karena waktunya itu dia belum diberi kekuatan
warusuhun fi maqamil farqi, dan kemantapan di dalam maqamil farqi. Makomnya Syekh Abu Yazid sebelumnya seperti yang lain-lain, yang hamba-hamba yang udah mencapai makom itu selalu mujalasah, mukhotobah, mukalamah, bercakap-cakap dengan Allah sehari-harinya. Kemudian ternyata dikasih tugas-tugas yang macam-macam. Nah, waktu tugas itu disampaikan, ada contohnya pada Syekh Abu Yazid, karena mungkin Abu Yazid belum memahami, jadi perkiraannya kok saya dipisahin dari Allah, jadi seolah-olah dipisahkan daripada nikmat Allah. Satu. Nah, yang kedua, mengapa kok dia teriak? Karena waktu dikasih perintah itu oleh Allah memang belum dikasihkan kemampuan dan kekuatan dan keyakinan untuk berpisah. Jadi belum ada pemikiran aku dipisah, itu tidak ada. Nah, waktu begitu disuruh pergi, ya terkejut sekali. Jadi akhirnya sampai pingsan kalau tidak salah gitu. Summa ba'da dzalika qawahu wa ahrajahu. Setelah kejadian tadi baru dikasihkan kemampuan oleh Allah. Nah, setelah dikasihkan kemampuan, ya enteng dikerjakannya. Masalahnya ngerti, bukan kemudian dipisahkan dari nikmat Allah, tapi bertemu dengan makhluk Allah itu berarti suatu nikmat yang luar biasa lagi. Jadi dia diberikan kemampuan untuk memahami kepada perintah tadi. Nah, hamba-hamba Allah itu banyak yang kayak begitu itu, dan kejadiannya ya macam-macam. Nah, kalau yang tidak sampai tingkatan itu ya tidak bisa. Jadi mereka yang sudah pada makom tersebut. Walidha qala al-musannifu fabil izni wa tamkin. Pada ayat, pada ibarat di atas, fa'idha nusilu ila sama'il hukum fabil izni wa tamkin. Itu keterusannya adalah, lanjutannya adalah dengan penjelasan fabil izni wa tamkin. Masalahnya kalau hanya sekedar izin saja, tetapi tamkin itu kemampuan untuk menerima tugas, itu kalau belum diberikan ya akhirnya tidak bisa memahami. Walidza qala al-musannifu fabil izni wa tamkin. Fabil izni wa tamkin, itu semuanya dengan izin Allah dan dengan diberikan kemampuan tamkin untuk bisa bersama-sama berkumpul dengan para manusia kembali. Itu bukan karena nafsu, hawa nafsunya sendiri, semuanya karena dengan izin dan tamkin daripada Allah. Makanya kalau sudah ada izin dan tamkin ya tidak ada masalah gitu. Nah, terjadilah hal-hal yang biasa terjadi. Innahu la yalzamu min mujarradil izni at-tamkinu. Karena kadang-kadang pengertian mujarradul izni udah dikasih izin, itu kadang-kadang masih belum sempurna. Belum sempurnanya bagaimana? Belum diizinkan tamkin. Diizinkan kamu bisa berkumpul dengan manusia lagi, tapi kekuatan untuk menerima bisa kumpul dengan manusia itu belum turun. Nah, kalau itu belum turun, kadang-kadang ya kondisinya orang menjadi bisa gila atau bisa nangis atau bisa segala macam. Nah, makanya dikatakan fabil izni wa tamkin, semuanya dengan izin Allah dan adanya tamkin.
Ai tamkin fi maqamil baqa bi ayasula lahum alquwatu ala mukhalatatil khalqi, yaitu digambarkan dia akan mampu mengalami kekuatan yang terjadi dari pergaulan perkumpulan dengan makhluk. Ada izin, terus dikasih kesempatan, bisa memahami, dia mendapatkan kemampuan untuk kembali bertemu dengan makhluk. Itu semuanya fabil izni wa tamkin. Ini kalau dikembalikan kepada matan yang awal, fa idza nuzilu ila samil hukuk au ardil hudud fabil izni wa tamkin. Komplitnya naskah, fa idza nuzilu ila samil hukuk, waktu diperintahkan turun kepada menjalankan kewajiban-kewajiban, awil ardil hudud ataupun mengerjakan kepada kehendak-kehendak yang pada dirinya, fabil izni wa tamkin. Itu semuanya didasari dengan adanya izin dan tamkin. Masalahnya apa? Kalau hanya andaikan disakatakan dengan fabil izni doang, itu kemungkinan tamkinnya tidak ada, orang tidak mampu. Diizinkan bisa, tetapi kemampuannya tidak bisa, makanya tidak mampu untuk menerima kondisi tadi. Fi maqamil baqa bi ayasulalahum alquwatu ala mukhalatatil khalqi, yaitu dia dikasih kemampuan untuk bisa kumpul kembali dengan manusia, wa tahammala adzahum, dan menanggung pada adzahum, hal-hal yang menyakitkan. Kadang-kadang kalau kita disuruh, atau orang-orang, ya kalau kita disuruh itu kan selalu ada benturan-benturan. Ya benturan, ada yang benar, ada yang tidak benar. Apalagi kalau tidak benar selalu dijelek-jelekan. Nah, padahal kan kedudukan kemarinnya selalu berdekatan dengan Allah, diturunkan, diperintah, kemudian berhadapan dengan manusia pada kondisi yang menyebabkan kemungkinan dia akan mendapatkan hinaan atau segala macam caci makian. Nah, kalau tidak ada tamkin, itu tentu tidak kuat. Makanya fabil izni wa tamkin. Falam yazalu falam yunjilu ila hukukut ila hudud yas bisuil adab wal ghaflati. Nah, ini begini. Sewaktu diturunkan untuk kembali kepada manusia, tentunya kalau dikasih izin dan tamkin, pengertiannya akan sempurna. Ini yang nyuruh adalah Allah. Makanya kalau yang nyuruh pada Allah adalah Allah, tentu dia waktu turun itu tidak bisa bermain-main dengan segala macam kemauannya sendiri. Jadi dia diturunkan semuanya itu disertai dengan tata tertib, adab dan sopan santun. Jadi dia kembali diturunkan itu tidak semaunya sendiri, semuanya dilengkapi dengan adab dan sopan santun. Makanya kembali ke sini, kita kalau andaikan memberitahu kepada seseorang, itu tidak bisa semau kita sendiri, harus disertai dengan adab dan sopan santun. Karena apa? Bagi mereka-mereka yang sudah mencapai makom tersebut, kan asal mulanya selalu bergaul dengan Allah, kemudian diperintahkan turun ke alam semesta. Ini kalau disertai izin dan tamkin, itu pemikirannya, andaikan biarpun diturunkan, tapi pemikirannya saya diturunkan karena perintah Allah, tentu saya disertai dengan pengawasan Allah.
Nah, karena merasa selalu diawasi oleh Allah, waktu menyampaikan segala macam hal yang berlaku, dia tidak bisa bermain-main. Jadi waktu disuruh memberikan pembelajaran kepada manusia, itu mereka dengan azab dan adamil ghaflah, tidak pakai bisuil adab dan ghaflah, tentu akan berjuang dengan sebaik-baik mungkin. Falam yukholitu al khalqa illa ma'al adab atam li'annahum yarawnallaha fihim. Mereka memakai adab yang sempurna. Memakai adab yang sempurna bagaimana? Tadi saya katakan, kalau sudah menyadari benar-benar diturunkan itu dengan izin dan tamkin, tentu dalam hatinya dia merasakan bahwa saya diturunkan adalah saya itu selalu diawasi dengan Allah. Jadi akhirnya kalau saya ngomong kepada siapapun, yang terjadi adalah seolah-olah saya yang ngomong kepada Allah. Jadi saya tidak berani bermain-main dalam perkataan saya. Nah, kalau sudah dikasihkan izin dan tamkin, ya, kalau belum, ya kemungkinan ada sesuatu yang kurang gitu. Ya yarawnallaha fihim wa ma'al yaqadah wa adamil ghaflati an mujidihim. Tidak mungkin lupa kepada yang menciptakannya. Jadi selalu diawasi, karena selalu diawasi dia menyampaikan segala macam masalah tidak mau dengan semau-maunya sendiri. Semuanya disampaikan dengan cara yang tertib. Makanya orang tingkatan-tingkatan yang sudah disampaikan pada tempat tersebut itu biasanya ya sulit dipahami, karena kalimat-kalimatnya kadang-kadang tidak bisa dipahami, karena dia yang menyampaikan selalu merasa diawasi Allah. Jadi untuk ngomong itu ya tidak sempurna. Nah, karena keadaan yang sedemikian menyulitkan dalam pergaulan mereka. Tapi orang-orang yang sudah pada kedudukan yang macam itu selalu berhati-hati dan selalu merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah. Fa'idha adahum syahsun tahammaluhu billah. Andaikan waktu dia menyampaikan syariat, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, fa'idha tahammaluhum, mana ya? Fa'idha adahum syahsun. Kalau ada sampai suatu kali terjadi manusia yang dia beri pelajaran tadi menghina atau menyakitinya, orang yang bersangkutan tahammaluhu lillah, tentu akan mengatakan ini semuanya adalah dari Allah. Jadi enggak semuanya sendiri. Alladzi aujadahu wa ra'au analladzi sallatuhu alaihim wa maulahum. Nah, itulah akhlak yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mempunyai makom tinggi. Ya, biasanya memang orang-orang makom tinggi itu kan suruh ngajarin, enggak terus dikasih makom tinggi, ya udah kamu di sini aja, temu-temu cakap-cakap dengan saya. Enggak begitu. Jadi mereka malah dikasih tugas-tugas baru. Nah, kalau tidak ngerti terkejut sampai pingsan, kalau sudah dingertikan bisa menerima dengan hati yang benar. Jadi semua yang dikerjakan dia menyadari ini semuanya adalah karena Allah. Kalau sampai dihina, tentu dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Wa ra'auhu analladzi sallatahu alaihim ma huwa maulahum, dan dia akan menyadari bahwa zat yang mengutus dia untuk berjumpa dengan manusia itu adalah maulahum.
Tuhannya. Mengapa kok sampai dihina? Mungkin ada sesuatu zambin yang tidak diketahui, ada sesuatu dosa yang tidak diketahui. Jadi mengapa terus dihina manusia? Nah, dihina itu kali-kali ada sesuatu kesalahan yang dia tidak pahami. Yaliku bimakomihim wa idza akramahum rasul sakaruhu ma'a ru'yatihim annalladzi harraka qalbahu lil ikram huwa maulahum. Ataupun waktu dimuliakan oleh seseorang, dia bersyukur bahwa itu adalah, dia menyadari itu perbuatan yang muncul karena hatinya digerakkan oleh Allah, sehingga ada pemuliaan dari manusia. Ya, yang menggerakkan itu semuanya siapa? Ya maulahum. Fahadhihi wasibuha ya hukukul wajibah. Nah, yang dimasukkan hukukul wajibah adalah yaitu tadi pertemuan-pertemuan dengan manusia yang dalam bentuk bagaimanapun, ada yang mungkin dibenarkan, ada yang mungkin dihina. Itu adalah hak-hak yang harus disampaikan oleh para utusan tadi. Nah, kalau sudah sampai waktunya, ya berjalan dengan lancar. Indan nuzul wa muhalatul halqi wala ila ay walam yang jalu ila khulud. Nah, sewaktu terjadi penghinaan atau sesuatu terjadi yang dengan hak-hak manusia, mereka tidak memikirkan adanya tuntutan-tuntutan. Semuanya ini dari Allah. Tidak ada kepinginan kalau aku menyampaikan lalu hakku tambah, itu tidak ada. Semuanya adalah semua dari keinginan, dari kehendak Allah. Wala ila hududi ya ta'atuha, dan tidak karena hak-hak yang seolah-olah dia kendai, wabi syahwati, ataupun dengan syahwat, wal mut'ati, dan macam-macam kenikmatan dunia. Bidomil mimi, mut'ah dengan bidomil mim, ai ala sabili syahwati nufusihim, artinya tidak sesuai atas syahwat nafsunya. Laha watamattu ihim biha bal dahulu bidzalika kulihi minal hukuk wal hudud billah, tetapi mereka mengerjakan semuanya waktu menyampaikan hak-hak dan kewajiban itu kembali billah, ai musta ini nabi, maksudnya billah selalu mengharapkan pertolongan Allah, selalu meyakinkan adanya pertolongan Allah. Walillah aili lali hadil anfusihim, tidak kemudian karena tuntutan nafsunya. Wa minallah, ataupun selalu menyadari itu semuanya min indihi, tidak dari kehendak orang-orang yang bersangkutan. La min indi anfusihim wa ilallah ay mutawassilina ilaihi, selalu kembali kepada Allah. Fi naili muradihim. Summa safarul awal wa sayrun ila hadril maula. Perjalanan yang pertama naik itu adalah sayrun ila hadratillah, naik. Penjelasan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Yuqalulahu safarut taroki, dinamakan pembelajarannya seperti itu tadi namanya safarut taroki. Wasani
wa nuzul minda ila muholatatil khalqi, yaitu turun untuk bergaul dengan makhluk, yuqalu lahu syafarul tadzali. Yang kedua dinamakan syafarul tadzali. Jadi kembali lagi, orang-orang yang sudah menyadari akar kedudukannya, tentu dia akan merasakan, dalam merasakan hak kewajiban-kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Setelah melaksanakan semuanya dengan cara-cara yang seperti dikatakan tadi, kemungkinan dia akan mencapai makom-makom yang tinggi. Sewaktu mencapai makom tinggi, ya yang terjadi ya terjadilah apa yang terjadi. Bayangkanlah, andai kan seolah-olah bercakap-cakap dengan Allah, selalu duduk bersama-sama dengan Allah, bermain-main dengan Allah. Nah, waktu kondisi tersebut, tentunya perasaan yang terjadi adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nah, suatu ketika Allah menyuruh lagi kepada orang-orang yang pada makom tersebut untuk kembali ke dunia, menjelaskan masalah-masalah yang taroki, makin menunjukkan manusia supaya makin derajatnya makin tinggi, ataupun menunjukkan manusia hal-hal yang menunjukkan kepada kehancuran. Nah, sewaktu menunjukkan kepada kehancuran, kan macam-macam komentar yang ada. Nah, waktu menghadapi komentar-komentar yang dikatakan tadi, mereka selalu kembali kepada Allah, tidak kepada nafsunya masing-masing. Nah, kira-kira pembelajaran kali ini adalah sampai seperti itu. Sampai di sinilah saja. Mudah-mudahan kita menyadari kalau sampai mungkin suatu kita mencapai tingkat yang telah dapat dibilang mendekati sempurna, Allah masih memberikan tugas juga, tugas memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang di dunia. Satu tugas namanya tugas taroki, yaitu pengajarannya maksudnya untuk meningkatkan keadaan manusia, atau yang namakan cara kedua tarokit tadzali, untuk menunjukkan yang menurunkan perjalanan manusia. Nah, waktu mengerjakan tugas-tugas tadi, ya karena ketemu dengan manusia, ya biasa, ada yang dihormati, ada yang dihina. Tetapi waktu melaksanakan tugasnya, mereka selalu orang yang disuruh menyampaikan tadi, keyakinannya selalu kepada, setiap mengatakan dia itu selalu berhubungan dengan Allah. Jadi seolah-olah menyampaikan pembelajaran itu ya tidak kepada orang, tapi yang diyakini ini adalah perintah Allah, saya tujukan kepada manusia yang hubungannya adalah dengan Allah. Dengan demikian ya seolah-olah dengan Allah saja. Nah, pada waktu kondisi seperti itu, mereka syukur dikasihkan kenikmatan bisa melaksanakan dan ditempatkan pada makom syukur tadi. Nah, kalau Anda suatu ketika diperintahkan tapi berhadapan dengan orang-orang yang tidak atau belum pada tempatnya, tentunya akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Sewaktu mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka tidak bermacam-macam pemikirannya. Selalu apa yang disampaikan adalah dari Allah, ya Allah. Nah, akhirnya apapun yang terjadi semuanya fabil ilmi wa tamkin, dengan izin Allah dan dikasih kemampuan untuk menjalankan perintah tersebut sebagaimana mestinya. Akhirnya orang-orang yang mendapatkan tugas semacam itu tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, karena dia menyampaikan yang disampaikan oleh Allah
disampaikan kepada manusia, tapi dengan keyakinan kembali lagi kepada Allah. Jadi minallah, ilallah, billah, dan lillah. Nah, kalau sudah seperti itu ya akhirnya tidak disertai keinginan nafsu, atau waktu ngajarin ada keinginan, ada tuntutan karena aku ngajar ya harus dikasih ongkos, bukan begitu, tidak ada itu. Semuanya adalah lillah, billah, minallah, ilallah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya bagaimana. Kita menyadari waktu berhadapan dengan manusia, yang kita lihat bukan manusianya, yang kita hadapi itu wujudnya manusia, tapi kita sadar bahwa yang akan kita sampaikan itu adalah manusia, tapi yang disampaikan adalah sesuatu perintah dari Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi dari Allah kembali kepada Allah. Dengan demikian tidak akan terjadi macam-macam. Kadang-kadang kalau nggak gitu, seolah-olah mungkin dari dirinya sendiri, ini ya perintah dariku, terus kembali kepada kehendakku. Jadi akhirnya ya tidak pada suatu kondisi yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, dan itu akan terlihat pada perilakunya bagaimana. Perilakunya selalu menghormat kepada orang yang dihadapi. Contoh, ada suatu contoh, ada seorang kiai yang sudah alim tua gitu, terus dapat surat dari seorang pemuda, tolong Pak Kiai nanti jam 7:30 datang ke rumah. Ya, kiai tua karena diundang datang 7:30 ke rumahnya. Begitu sampai di rumah anak tersebut, anak ngomong, enggak jadi Pak Kiai, Anda pulang saja. Nah, waktu kiai tua dipanggil datang, tetapi waktu datang dia tidak diterima dengan baik, suruh pulang sampai 3 kali. Anak muda yang nyuruh tadi sampai heran, ngapain sih orang tua, udah kiai, udah tua, kok tunduk kepada saya? Jawaban Pak Kiai, saya datang itu bukan karena Anda ngundang saya, itu undangan saya anggap undangan dari Allah, makanya saya datang mengerjakan perintah Allah, itu pahala. Jadi saya datang bukan karena penghormatan kepada kamu, karena saya menghormati itu perintah Allah. Kamu tolak, ya saya tidak, kemudian saya merasa kamu yang nolak, itu adalah semuanya dari Allah. Jadi saya datang, kamu suruh saya pulang, itu tidak berbekas pada diri saya, karena saya semuanya mendasarkan kepada kehendak Allah. Kalau kita kan tidak, apalagi sudah tua, diundang oleh anak muda, waktu datang sampai di rumahnya, enggak jadi Pak, pulang saja, dongkol enggak, setengah mati dongkolnya, sampai 3 kali. Tapi si orang tua tadi sama sekali enggak jengkel. Kenapa? Dia diundang, itu undangan dimaknai undangan Allah, jadi mengerjakan perintah Allah, terus ditolak. Ya, dia tahu ini adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Nah, kalau sudah berpikirnya begitu kan nggak ada, kamu orang muda kok kurang ajar, nggak ada. Yang dihadapi adalah semuanya Allah gitu. Nah, kalau sudah bisa begitu, kita tidak mudah tersinggung gitu, karena sudah merasakan itu semuanya adalah kehendak Allah. Nah, untuk perasaan seperti itu, pembelajarannya sulit sekali. Nah, kadang-kadang kita mujahadah, biasanya mujahadah lembaran 1 jam, tapi suatu ketika mujahadah lembaran kok 2 jam.
Ini hati saya itu tidak kemudian kok saya dikasihkan 2 jam. Namanya kan ada sesuatu yang tidak benar gitu. Tidak begitu, itu sama sekali tidak. Ya saya kerjakan aja 2 jam atau 1 jam sama saja. Ini semuanya adalah minallah. Nah, kalau semuanya sudah minallah, adalah hati Anda jengkel. Kan nggak ada. Nah, makanya dari itu kalau mengerjakan semuanya minallah, ilallah, dan billah. Jadi tidak menjadikan kita cepat panas, cepat kebakar. Nah, untuk itu semuanya bisa berjalan dengan pembelajaran. Tapi pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran yang semuanya didasarkan kepada keridhaan Allah. Kalau tidak dengan dasar ridhonya Allah, tidak akan bisa. Nah, mudah-mudahan kita akan mengalami itu, dan selalu kondisi manusia ya seperti itu. Jadi kita akhirnya bisa memahami bahwa semuanya itu adalah sebetulnya minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Kalau sudah bisa menganggap seperti itu, akhirnya tidak akan terjadi apa-apa. Tidak sih, kadang-kadang yang terjadi pada kita, yang kita lihat keseharian, yang kita lihat keseharian. Contoh tadi yang undang anak muda, nah anak muda undang kiai, kok kurang ajar banget loh. Itu namanya belum kiai itu. Kiainya tuh masih ngomong kok kurang ajar banget, kamu ngundang saya, tidak menghargai. Pikiran kiai yang kayak begitu itu salah, masih salah. Kalau tidak, kalau yang benar bagaimana? Bukan terus dia memandang kepada anak tadi, ya undangan dari Allah, semuanya perintah Allah. Jadi tidak akan menimbulkan hati yang dongkol begitu. Kadang-kadang kita sedikit-sedikit saja yang ada dongkol melulu. Banyakkan dongkolnya dengan tidak. Akhirnya contoh kejadiannya ya hanya linafsi bin nafsi. Nah, pengertian linafsi bin nafsi itu semuanya berbalikan dengan lillah billah. Artinya kalau semuanya sudah dasarkan lillah billah, mudah-mudahan kita akan bisa menjalankan dengan adab dan tata tertib yang semestinya. Tentu akan disertai dengan tingkah sopan santun yang tinggi. Kalau sudah lillah billah itu tidak mungkin meninggalkan sopan santun. Udah ngaku lillah billah tapi sikapnya masih songong. Aku sudah lillah billah tapi waktu dikasih tahu langsung mukanya merah. Bagaimana itu? Kan tidak lillah billah. Kalau lillah billah sakit, sesakit-sakitnya disakitin, sakit-sakitnya mukanya tetap aja ada merah. Tapi kalau baru dengar kata-kata sedikit saja sudah berubah mukanya, kupingnya merah, segalanya merah, itu namanya lillah billahnya belum benar. Tetapi ya itu semuanya pembelajaran yang akhirnya ya mudah-mudahan kita bisa mengalaminya dengan baik. Nah, kalau andaikan kita dikasih kesempatan seperti itu, waduh, udah orang pilihan itu, tidak main-main semuanya. Nah, setelah orang pilihan pun masih diuji seperti itu. Ya, rasul-rasul segala macam itu masih diuji. Udah hebat semuanya itu, tapi disuruh turun ke Allah menghadapi macam-macam tantangan dari manusia. Nah, kalau rasul-rasul tentunya sudah lain dengan tingkatan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau mempelajari sehingga akhirnya kita bisa menyatakan itu semuanya adalah minallah, ilallah, lillah, dan billah. Kami cukupkan sekian saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam an asyafa wa tarbiyah wa min hadha zaman amna wal barakah wa minkum jami'a al-afa wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.